Halo Circle News, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Saputra dan Muhammad Jibril Ramadan. Kali ini kita berada di Roscik, cabang Alindra di Bekasi Utara. Mari yuk kita ulik gimana sih bisnis Roscik ini. Yuk. Oke guys, kali ini kita sudah ketemu dengan owner dari Rosciknya langsung. Mari yuk kita tanya-tanya dulu. Kak, boleh perkenalan terlebih dulu Kak? Kenalin, lihat sana ya. Nama saya Dimas Aditya. Saya di Roscik selaku co-founder. Kalau foundernya itu namanya Pak Rizky. Jadi di sini saya sebenarnya merangkap si co-founder dan bagian marketing sekaligus bisnis development juga di sana. Oke, thank you Kak. Kita mau nanya nih Kak, kira-kira bisnis Roscik ini berdiri tahun berapa dan kenapa sih jadi ada usaha Roscik ini Kak? Jadi Roscik ini dibangun tahun 2022 Oktober. Alasannya, jadi kan Hisana Group itu jualan fried chicken gitu ya. Jadi pada tahun 2021 kan kita dilanda COVID gitu ya. Kemudian kan setelah itu ada perang Rusia Ukraina. Nah karena Hisana itu kan bahan bakunya dari tepung, jadi for your information, Ukraina dan Rusia itu salah satu importer gandum besar, di mana itu salah satu bahan baku kita. Nah setelah itu terjadi kenaikan harga itu ketika terjadi invasi Rusia Ukraina. Kemudian nggak lama dari itu juga harga CPO atau harga minyak melambung tinggi itu sempat terjadi kelangkaan di Indonesia, di mana itu dua bahan baku tersebut bahan baku utama untuk fried chicken. Nah akhirnya kita diskusi nih dari bagian tim development dan tim direktur dari sana. Pokoknya kita harus diversifikasi nih agar tidak bergantung kepada dua bahan baku tersebut. Nah tercetuslah ide untuk membuat ayam guling gitu. Karena kan ayam guling tidak menggunakan tepung atau minyak. Justru kita menggunakan minyak olive oil, di mana itu lebih sehat gitu, daripada minyak sawit. Untuk perbedaannya ada lebih signifikan nggak antara Roscik dan Hisana itu Pak? Oke, jadi Hisana kan grupnya gitu ya, di mana dia menjualnya fried chicken gitu. Di sana sendiri sebenarnya mempunyai beberapa brand gitu, salah satunya Roscik. Sebelumnya kita ada minuman juga namanya Segar gitu. Namun karena bisnis minuman kok kan kebanyakan tren gitu ya, hanya mengikuti tren semata dan kurang sustain lah. Akhirnya kita pivot atau diversifikasi ke Roscik gitu. Nah perbedaannya sendiri yang tadi saya bilang, kalau misalnya Hisana kan fried chicken itu ayam goreng dan ayam tepung gitu ya. Jadi pakai tepung dan digoreng. Nah sedangkan kalau Roscik itu nggak pakai tepung dan di roasted. Di roasted dibakar tanpa arang, nggak pakai arang. Jadi itu tidak mengandung karsinogenik. Jadi aman buat kesehatan, justru menyehatkan. Oke. Untuk perkembangan yang di era digital sekarang nih Kak, untuk Roscik dan Hisana ini untuk media digital ini Kakak menggunakan apa tuh Kak? Kita untuk media digital, untuk sosial media kita menggunakan semua sosial media ya, terutama Instagram dan TikTok yang memang sedang booming. Nah kita juga udah ada tim sendiri, baik dari internal maupun eksternal untuk tim digital marketing. Nah kita tiap bulan itu pasti kita melakukan ads gitu ya, baik di Meta maupun di TikTok. Karena itu sangat penting, di mana kan kebanyakan sekarang orang tahu informasi mengenai sosial media dan efek viralnya itu sangat gampang kalau misalnya kita tahu algoritma gimana cara sosial media itu bekerja gitu. Selain dari ads itu, kita juga perlu membuat dan rutin buat konten, mau itu yang bersifat edukatif maupun humor gitu. Jadi kita ketika membuat konten di sosial media itu jangan cuman kita jual produk hard selling aja gitu. Kita juga harus nyampein visi misi atau positioning produk kita tuh apa sih. Nah kalau di Roscik itu kebetulan kan buat makan positioningnya kebersamaan, tagline-nya buat makan rame-rame. Nah jadi di setiap postingannya itu kita gambarkan tuh suasana mengenai kebersamaan, baik itu bersama keluarga maupun kerabat terdekat. Untuk scale up-nya, untuk dalam scale up bisnis Roscik, kira-kira akan dibawa kemana nih Kak? Apakah akan tetap bertahan di panggang atau nanti ada ide-ide untuk menjadikan ada frozen food-nya ataupun jadi kan untuk sekarang ayam ya Kak, atau mungkin nanti daging gitu Kak?
Untuk scale up sendiri sekarang kita masih fokus ya untuk pengembangan cabang gitu. Kita sekarang udah ada sekitar 90 cabang di Jabodetabek itu untuk Rosik. Nah, untuk informasi juga kita punya 2 brand gitu untuk ayam guling. Untuk yang pertama itu Rosik, itu tersedia hanya di wilayah Jabodetabek. Nah, di luar Jabodetabek kita ada brand namanya Ayam Guling Enako. Itu bagian dari Sana Group juga gitu. Dan sekarang kita udah ada sekitar 36 cabang untuk Ayam Guling Enako. Nah, untuk kedepannya mungkin kita tidak menutup kemungkinan ya untuk diversifikasi juga ke selain ayam seperti bebek atau kambing gitu. Karena kan kita juga harus tes pasar dan melihat peluang gitu. Apakah itu cocok untuk masyarakat, pasarnya apakah ada, apakah kita bisa jadi produk kita bisa jadi market fit gitu. Karena kalau misalnya itu udah cocok dan udah proven, kita mau scale up atau bikin usaha apa aja pasti gampang gitu. Nah, sekarang kita pengen fokus dulu, kita pengen banyakin dulu nih, tutupin di semua Jabodetabek. Target kita sih, dari kita di Jabodetabek aja untuk Rosik 300 sampai 400 gerai gitu. Dengan kita rata-rata pembukaan setiap bulan 10 gerai. Untuk gerai pertamanya itu di daerah mana itu, Pak? Oke, untuk gerai pertama kita terletak di Wisma Jaya. Nah, itu Wisma Jaya itu di pertigaan. Alhamdulillah itu pertama kita buka memang sesnya nggak langsung bagus gitu ya. Itu bertahap karena produk kita ini produk yang unik gitu dan baru. Jadi kita perlu edukasi masyarakat mengenai produk kita supaya diterima gitu. Dan itu membutuhkan waktu sampai akhirnya masyarakat tahu dan enak, akhirnya mereka dapat order. Nah, selain itu dia juga banyak tidak sedikit dari masyarakat yang atau customer kita yang merekomendasikan kepada kerabat-kerabatnya. Target 300 ya Kak? 300 sampai 400 gerai. Ini udah berjalan sekitar 2 tahun ya Kak. Berarti dalam 2 tahun ini ada kesulitan nggak Kak dalam menjalani bisnis Rosik ini Kak? Tentu ya, karena kan kita yang pertama itu dari bahan baku ayam gitu. Nah, ayam yang kita gunakan kan size-nya tidak umum gitu. Jadi sangat sulit gitu untuk dapat suplai ayam untuk size yang kita mau. Kemudian dari segi mesin juga itu kan belum ada gitu yang jual dari Indonesia. Kita harus import dari luar supaya dapat mesin yang sesuai spesifikasi yang kita butuhkan. Paling 2 itu aja sih. Sama satu lagi mungkin yaitu kita masih ada PR untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai produk kita gitu. Karena kan produknya kategorinya unik gitu ya, ayam guling gitu kan. Biasanya yang diguling kan babi, ini ayam. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Kenapa dan alasan dari kakak untuk terjun di dunia bisnis kuliner ini Kak? Oke, karena menurut saya orang kan butuh makan tiap hari gitu ya. Dan menurut saya orang Indonesia tuh kebanyakan suka sama ayam gitu. Siapa sih yang nggak suka ayam gitu? Ada, misalnya sedikit orang yang nggak suka ayam gitu. Selain itu juga kan produk ayam ini merupakan produk pokok gitu, kebutuhan pokok, bukan jajanan atau yang lain-lain. Biasanya kan kalau produk-produk kayak jajanan itu biasanya cuma tren doang gitu, hype sementara gitu. Udah berapa lama, setahun 2 tahun udah trennya meredup, habis itu hilang gitu. Nah, untuk ayam roasted chicken ini sama kayak misalnya sate, nasi goreng, fried chicken, itu kan orang nggak bosen gitu kalau makan setiap hari gitu. Jadi produknya insya Allah long lasting dan sustainability-nya bisa lumayan terjamin lah insya Allah. Oke, gitu guys. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian yang bertanya-tanya tentang bisnis dari Rosik, ya kita udah mengulik-ngulik nih dari kakaknya langsung. Mungkin Kak, terima kasih Kak untuk atas waktunya dan kesempatannya untuk diajak wawancara. Mungkin nanti kita ketemu di lain hari ya Kak. Oke, see you.